Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Safira Raffi Artansyah dengan NIM 1919 1030 1078 di kelas Praktiko Pemetaan D. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran vertikal menggunakan selang untuk mengukur beda ketinggian antara dua tempat. Untuk selanjutnya, untuk metode selang air ini kita akan membutuhkan beberapa bahan. Yang utama adalah selang yang berisi air, kemudian ada spidol, meteran, tali, dan gunting. Alat-alat pembantu ini akan memudahkan kita untuk menggunakan metode selang air untuk mengukur beda ketinggian antara dua tempat. Baiklah, di sini saya akan melakukan pemetaan dengan cara kabel selang dan dibantu dengan besi dan tali. Nah, seperti yang kalian lihat di sini saya akan mengukur beda ketinggian antara ini dapur dengan ruang tengah. Di sini ruang tengah berfungsi sebagai titik 0,0. Nah, di sini dengan bantuan tiang kita tidak perlu membutuhkan banyak tangan. Nah, kalian lihat di sini ada airnya. Di sini kita akan tarik talinya di sini sebagai titik. Pertama kita samakan dulu di bawah sini. Nah, di bawah sini. Nah, kalau kalian lihat di sini selangnya akan sejajar antara satu sama lain. Nah, kita samakan dulu ininya yang tali bawah. Habis itu kita naikkan satu tiang untuk mengukur ketinggian. Nah, seperti ini. Lalu kita, nah ini talinya ini kita tarik ke bawah dan tali ini, nah akan di sini. Nah, kita geser sedikit, set terus ke sini. Nah, habis itu kita akan ukur beda ketinggiannya. Nah, ini sekitar 5 cm dan untuk yang ini sekitar 5 cm. Nah, seharusnya kan ada beda ketinggiannya 5 cm nih. 5 ditambah 5 adalah 10. Nah, coba kita ukur. Nah, seperti kalian lihat di sini adalah 10 cm. Nah, terbukti presisi. Selanjutnya kita akan mengukur ketinggian antara beda ruang tengah dan kamar mandi. Nah, berikutnya kita akan mengukur beda ketinggian antara ruang tengah dan kamar mandi. Nah, pertama-tama kita tentukan. Nah, titiknya tadi adalah di sini, titik sejajar antara air adalah di sini dan di sini. Nah, kita akan taruh keduanya di tempat yang sudah ditentukan. Pertama kita akan taruh di satu di kamar mandi. Nah, ketika kalian lihat di sini airnya mulai berubah. Nah, untuk yang satunya kita pindah ke yang satunya lagi. Nah, dapat dilihat di sini sudah berubah. Di sini. Nah, kita akan geser sedikit ini di sini. Set. Nah, terus ini di sini. Habis itu kita samakan lagi dengan yang di sini. Nah, ternyata berbeda lagi. Nah, sudah. Nah, habis itu kita akan ukur beda ketinggiannya. Yuk. Nah, kita ukur beda ketinggiannya. Di sini adalah 4 cm dan di sini adalah sekitar 9 cm. Nah, dari pengukuran tersebut 9 kurangi 4 berarti karena biasanya ketika kita membangun kamar mandi itu di bawah elevasi, sehingga perbedaan ketinggian antara ruang tengah dengan kamar mandi adalah 5 cm. Karena beda tempat kita tidak bisa mengukur secara real antara beda ketinggian kamar mandi dan ruang tengah. Selanjutnya kita akan lanjut ke titik yang selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan mengukur beda ketinggian antara kamar dengan ruang tengah. Nah, dikarenakan ruang tengah dan kamar memiliki elevasi yang sama, sehingga dapat dilihat pada ketinggian ini, ketinggian air, dia tidak ada perbedaan, yaitu perbedaannya adalah 0,0. Nah, selanjutnya kita akan ukur ruang tengah dengan parkiran. Selanjutnya, mari kita ke situ.
Nah, selanjutnya kita ke titik terakhir, yaitu antara ruang tengah dengan parkiran. Nah, di sini kita harus mencocokkan antara ketinggian air di antara dua tiang ini. Nah, saya ini sudah menyamakan ketinggian airnya. Selanjutnya kita akan taruh tiang ke ruang tengah dan parkiran. Nah, kita taruh dulu di sini dan kita taruh dulu di sini. Nah, kalau dilihat di sini sudah berubah ketinggian airnya. Nah, di sini kita juga harus ukur beda ketinggiannya. Nah, selanjutnya kita akan ukur beda ketinggiannya, yaitu adalah 6 cm. Selanjutnya adalah 9. Nah, seharusnya beda ketinggian antara ruang tengah dan dengan parkiran adalah 3 cm. Tapi dapat dilihat di sini berbeda ketinggian. Jadi dapat dikatakan bahwa selang air dapat tidak terlalu presisi dibandingkan dengan meteran. Tapi dikarenakan alat yang kurang, hal ini bisa menyebabkan ketinggian yang tidak presisi. Jika digunakan meteran maka lebih presisi. Nah, itulah fungsi menggunakan selang, yaitu sebagai alat ganti ukur antara beda ketinggian dari dua tempat. Terima kasih. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa pengukuran selang air dapat terjadi kesalahan. Nah, kesalahan ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor human error, di mana pengukur tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk menghitung perbedaan ketinggian dari dua tempat. Nah, seperti salah satunya contoh saya yang di titik 4, di mana saya kemungkinan salah mengurangi antara titik satu dengan titik yang lain sehingga menghasilkan ketinggian yang berbeda dengan meteran yang saya pakai. Nah, hal tersebut merupakan hal yang lumrah terjadi. Oleh karena itu, digunakan selang dan meteran dalam pengukuran beda dua tempat. Salah satu fungsi dari selang air adalah mengukur ketinggian antara dua tempat yang berbeda. Nah, karena alat ini sederhana, maka tingkat akurasi dan presisi yang dihasilkan akan sangat jauh berbeda dengan alat-alat modern yang lain, sehingga diperlukan alat-alat modern yang lain untuk mengukur beda ketinggian dua tempat. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan alat-alat atau metode yang lain untuk mengukur ketinggian elevasi antara dua tempat. Banyak kelebihan dari metode selang air ini, yaitu alatnya yang mudah didapatkan di toko bangunan terdekat. Penggunaan metode selang air ini lebih mudah digunakan daripada alat-alat modern lain seperti teodolit yang membutuhkan keahlian khusus. Kemudian, tingkat akurasi yang diberikan oleh metode selang air ini cukup tinggi dibandingkan dengan alat-alat modern lain seperti teodolit. Sehingga metode selang air ini banyak digunakan di pembangunan sederhana di Indonesia. Salah satunya adalah rumah. Baiklah, demikian penjelasan dan penerapan dari metode selang air untuk pengukuran vertikal. Saya harap video ini dapat membantu dan menambah wawasan Anda. Saya minta maaf jika ada perbuatan atau perkataan yang tidak berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.